Hai, selamat pagi semuanya. Apa kabar kalian pagi hari ini kelas 6? Ya, yang pastinya kalian tetap semangat ya hari ini. Oke, hari ini kembali lagi ya bersama Ibu, yang pastinya Ibu Elsie ya. Oke, pagi hari ini kita akan belajar TIK ya. Pasti sudah tahu apa kepanjangan TIK, Teknologi Informasi dan Komunikasi. Oke, pada hari ini Sabtu 8 Agustus 2020 kita masuk dalam bab 2 tentang menggunakan Microsoft Excel ya. Sedikit di sini Ibu akan menjelaskan sama kalian ya tentang Microsoft Excel. Kalau minggu lalu Ibu sudah memperkenalkan lembar kerja layar pada lembar kerja Excel ya. Oke, sekarang kita akan mulai masuk ya, atau mulai mengetik. Oke. Nah, Ibu jelaskan kembali, Microsoft Excel adalah sebuah aplikasi lembar kerja yang digunakan sebagai pengolah angka. Ingat ya, Microsoft Excel itu terkenal sebagai aplikasi pengolah angka ya, bagian dari Microsoft Office. Microsoft Office itu apa? Yaitu perangkat perkantoran. Nah, kalau kemarin Ibu juga sudah menjelaskan cara membuka Microsoft Excel ya. Sekarang Ibu jelaskan di sini ada dua cara ya. Klik Start atau logo Windows pada sebelah kiri bawah ya. Baru pilih All Programs, kemudian pilih Microsoft Office dan klik Microsoft Excel. Nah, itu cara yang pertama. Kemudian cara yang kedua, jika layar desktopmu sudah terbuka ya, ada di situ logo dari Microsoft Excel, tinggal kamu double klik ya. Double klik artinya klik dua kali menggunakan klik kiri, bukan klik kanan ya. Jadi cara yang kedua ini simpel ya, double klik pada ikon Microsoft Excel pada layar desktop. Oke, lanjut ya, di bukumu halaman 21 coba perhatikan. Oke, di sini coba perhatikan kursor Ibu ada di D, kolom D ya, baris apa? Yuk, baris 2 ya, baris 2. Nah, coba perhatikan, ingat ya, kolom itu diwakili oleh huruf, kemudian baris diwakili oleh angka. Nah, yang ditunjuk kursor ini atau sel yang aktif ini namanya sel ya. Ingat, sel itu adalah perpotongan kolom dan baris ya. Nah, yang aktif ini namanya sel. Oke, bisa diingat ya. Berarti ada pada kolom. Oke, lanjut ya. Coba perhatikan ini apa namanya yang diaktifkan, ini apa namanya? Ini namanya rank. Rank itu adalah perkumpulan dari sel ya. Dari B2 ya. B2, coba perhatikan B2 sampai D4 ya. Nah, ini namanya rank. Rank itu perkumpulan dari sel. Kalau sel tadi itu adalah perpotongan antara kolom dan baris. Nah, kumpulan-kumpulan dari sel itu namanya rank. Oke, paham ya? Oke.
Oke, sekarang coba perhatikan ya. Ibu akan menjelaskan mengenai 4 jenis data pada Microsoft Excel ya. Tadi Ibu sudah kasih penjelasan di slide Ibu tadi bahwa 4 jenis data pada Excel yaitu data teks atau label ya. Kemudian data angka, kemudian data formula, kemudian yang terakhir adalah data fungsi. Nah, coba perhatikan di bukumu, buka bukumu dulu halaman 21. Ibu akan berikan contoh ya, pada nomor 4 itu Ibu akan mengetik ini, kemudian Ibu akan memberikan penjelasan nanti. Ibu ketik dulu ya, perhatikan cara mengetik Ibu pada Excel supaya kalian tahu ya. Warna, oke, kemudian jumlah. Nah, kita langkai dulu. Merah, kemudian hijau, yang terakhir adalah biru. Oke, kita akan mengisi kolom jumlah 5, merah 5, kemudian hijau itu 9, kemudian biru itu 6. Oke, nah menurut data ini Ibu akan menjelaskan sama kalian ya di sini. Oke, data teks itu yang mana ya? Ini yang disebut data teks, merupakan sekumpulan huruf ya yang tidak dioperasikan menggunakan operasi formula atau rumus ya. Ini tidak bisa dijumlahkan, tidak bisa dikurangkan, tidak bisa ya menggunakan rumus pada Excel. Nah, sekumpulan huruf ya, ingat, sekumpulan huruf yang tidak bisa dioperasikan menggunakan formula, itulah yang disebut dengan data teks atau data label. Nah, yang kedua tadi adalah data angka. Coba perhatikan data angka yang pastinya ditulis dengan menggunakan angka ya. Pada B5 ya, atau pada sel B3. Sel B3 itu artinya kolom B baris 3 ya. Kalau mereka digabungkan itu menjadi sel ya, sel B3. Oke, paham ya? Nah, ini merupakan data angka. Data angka itu bisa dioperasikan dengan formula. Oke? Formula itu merupakan rumus ya, biasa dalam bahasa Inggris itu formula. Formula itu adalah rumus. Nah, kita mencoba merumuskan. Tunggu dulu, Ibu sambil jelaskan tentang formula. Oke, kalau data formula itu merupakan data yang digunakan untuk melakukan perhitungan ya. Data yang digunakan untuk melakukan perhitungan ya. Misalnya kita mau jumlahkan ini ya, jumlahkan berapa jumlah semuanya dari merah, hijau, dan biru. Kita mau jumlahkan semua, kita tulis di sini supaya lebih paham ya, jumlah. Nah, kita mau tahu berapa jumlah semuanya tanpa kamu hitung dengan jarimu itu bisa ya. Ingat, dalam Microsoft Excel kalau kita menggunakan perhitungan itu selalu didahului dengan tanda sama dengan. Oke? Klik sama dengan pada keyboard ya. Itu tanda sama dengan itu ada pada keyboard. Kemudian kamu lihat yang mana yang kita mau jumlahkan, berarti ada pada sel B3 ya. Berarti kalau sudah kamu tulis B3. Nah, karena kita melakukan melakukan penjumlahan, berarti kita menggunakan tanda tambah. Nah, pada keyboard ada tanda tambah. Shift tambah. Oke? Baru kita mau jumlahkan lagi dengan yang mana? Ada pada sel B4, berarti kita tulis B4. Oke? Nah, kemudian ada lagi satu, kita tambahkan dengan B5, sel B5. Oke. Nah, kalau sudah kamu tulis seperti ini semuanya sudah dijumlahkan, bertiga ini sudah dijumlahkan. Kalau sudah itu tinggal kamu tekan enter pada keyboard. Nah, itu muncul kan jumlahnya. Coba kamu hitung secara manual. Ini memang betul nggak dapat 20? Ya, yang pastinya dapat 20 ya. Itu dalam Excel. Itu baru penjumlahan yang kita pelajari. Jadi ingat ya, dalam Excel kalau kita melakukan penjumlahan, perhitungan itu selalu didahului dengan tanda sama dengan ada pada keyboard. Oke? Bisa diingat ya. Maupun perkalian itu ya, misalnya kita coba, nggak apa-apa ya, Ibu coba perkalian ya. Kita taruh di sini di sel C3. Ingat, selalu didahului dengan tanda sama dengan. Kita mau
kalikan angka berapa? Angka 5 dengan 9 contohnya ya. Berarti kalau tadi Ibu suruh tulis B, berarti angka 5 ini ada pada sel B3. Dengan cara lebih gampang lagi, tinggal kamu klik di sini sel B3, tinggal kamu klik, baru tekan tanda apa? Tanda kali, karena kita mau mengalikan 5 dengan 9. Tanda kali ada pada keyboard di angka 8. Caranya bagaimana? Shift angka 8. Sambil menekan shift, sambil kamu tekan angka 8, itu dengan muncul dengan sendirinya tanda kali ya. Kemudian angka 9 tinggal kita klik. Nah, berarti sel B3 dikali dengan B4, yaitu 5 dikali 9. Nah, kalau sudah ini tinggal kamu enter. Nah, jumlahnya dapat 45. Paham? Nah, itu masih mudah ya Ibu kasih hari ini. Silakan kamu mencoba di rumah, tidak apa-apa. Nah, kalau data fungsi tadi itu yang terakhir ya, data fungsi itu adalah fungsi, misalnya kita memasukkan tanggal, memasukkan hari, itu adalah data fungsi ya. Nah, itu yang disebut 4 jenis data pada Excel. Kamu harus tahu semua penjelasannya. Oke, itu dari Ibu untuk hari ini ya. Sekian dan terima kasih.